Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, perkenalkan nama saya Nur Faiza. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Apa itu dakwah? Dakwah adalah mengajak atau menyeru orang lain agar taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi rasul pada usia 40 tahun. Wahyu yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril yaitu surah Al-A'la ayat 1-5. Kemudian turunlah wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Dalam wahyu yang kedua ini, Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah. Dalam berdakwah, Rasulullah SAW melakukan dua cara dalam berdakwah, yaitu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Dalam dakwah secara sembunyi-sembunyi, Nabi Muhammad menyampaikan wahyu kepada keluarga dan sahabatnya. Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 hingga 4 tahun di rumah sahabatnya, yaitu Arqam bin Abil Arqam, salah satu as-sabiqunal awwalun. Apa makna dari as-sabiqunal awwalun dan siapa saja yang termasuk as-sabiqunal awwalun? As-sabiqunal awwalun artinya orang yang pertama kali masuk Islam. Demikian yang termasuk as-sabiqunal awwalun yang pertama yaitu Khadijah binti Khalid, istri Nabiullah Muhammad. Yang kedua Ali bin Abi Thalib, yaitu sepupu beliau Nabi Muhammad SAW. Ketiga Abu Bakar, sahabat Nabiullah. Keempat Utsman bin Affan. Kelima Zubair bin Awam. Keenam Abdurrahman bin Auf. Ketujuh Sa'ad bin Abi Waqqas. Kedelapan Talha bin Ubaidillah. Kesembilan Abu Ubaidah bin Jarrah. Kesepuluh Arqam bin Abil Arqam. Kesebelas Ummu Aiman, dan yang ke-12 Zaid bin Harisa. Dakwah secara terang-terangan sejak turunnya surah Al-Hijr ayat 94 yang merupakan penanda untuk berdakwah secara terang-terangan. Dakwah ini dimulai sejak tahun keempat dari kenabian. Cara Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan ini yaitu dengan mengundang kerabat dan orang terpandang dari suku kaum kafir Quraisy dalam jamuan makan malam. Maka dalam kesempatan itu Nabi Muhammad SAW menyampaikan inti ajaran Islam, yaitu agar manusia hanya menyembah Allah SWT dan tidak menyekutukannya. Bagaimana tanggapan kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW? Ada berbagai macam tanggapan dari kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu ada yang menerima dan ada pula yang menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, kebanyakan kaum kafir Quraisy menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Di balik itu, ternyata ada alasan kaum kafir Quraisy menolak ajaran Nabi Muhammad SAW, yaitu persaingan merebut kekuasaan, kedua, hilangnya kasta atau persamaan derajat, ketiga, hilangnya perdagangan patung, karena kebanyakan kaum kafir Quraisy membuat patung dan memperdagangkannya. Keempat, takut akan hari kiamat atau hari akhir, karena dalam ajaran Islam kita akan mengalami hari kiamat, dan kaum kafir Quraisy mereka tidak percaya akan hal seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, ketabahan atas ancaman paman Nabi Muhammad. Kedua, ketabahan atas ancaman para penguasa Makkah. Ketiga, ketabahan atas siksaan kaum kafir Quraisy. Keempat, ketabahan atas pemboikotan Bani Hashim. Kita akan membahas satu-satu. Yang pertama, ketabahan atas ancaman paman Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab adalah paman Nabi Muhammad SAW yang selalu mengancam dan menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Pernah suatu hari, ketika Nabi Muhammad SAW sedang sholat, datang Abu Lahab meletakkan kotoran di atas punggung beliau.
Abu Lahab terkenal sebagai orang yang paling gigih menentang dakwah Nabi. Demikian juga istrinya. Ia sering meletakkan duri-duri di sepanjang jalan yang dilalui Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad SAW merasa kesakitan apabila melewati jalan tersebut. Dengan sabar, Nabi Muhammad SAW menjalani cobaan itu. Kedua, ketabahan atas ancaman para penguasa Mekah. Penguasa Mekah tidak rela melihat Nabi Muhammad SAW bertambah pengikutnya. Mereka mengadakan pertemuan di Darun Nadwa. Mereka membicarakan tentang cara dan sikap apa yang dapat dipergunakan untuk merintangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Para penguasa Mekah memutuskan untuk merintangi dakwah dengan cara menyebarkan kebohongan Rasulullah SAW agar orang jangan sampai mengikuti dakwah dan menjauhkan diri dari Nabi Muhammad. Ketiga, ketabahan atas siksaan kaum kafir Quraisy. Berbagai cara yang dilakukan kaum kafir Quraisy untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad. Di antaranya ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat, dia melempari kotoran binatang yang bau busuknya. Kemudian datanglah Fatimah, putri Nabi, membersihkan kotorannya. Setelah dibersihkan, Rasulullah SAW melanjutkan sholatnya. Keempat, ketabahan atas pemboikotan yang dilakukan Bani Hashim. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan pemboikotan? Pemboikotan sama artinya dengan pengucilan. Kaum kafir Quraisy melakukan pemboikotan terhadap Bani Hashim karena menganggap bahwa Bani Hashim selama ini membela dan melindungi Nabi Muhammad. Dengan diboikotnya Bani Hashim, Nabi dan umat Islam pada waktu itu menderita kelaparan, kemiskinan, dan tidak bisa berhubungan dengan dunia luar. Akibatnya, agama pun tidak bisa berkembang. Selanjutnya kita membahas tentang ketabahan para sahabat dalam berdakwah. Yang pertama yaitu ketabahan Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid merupakan istri Nabi Muhammad SAW yang selalu mendukung dakwah beliau. Khadijah selalu mendukung dakwah Nabi dengan harta benda, jiwa, dan raga. Banyak harta bendanya yang dipergunakan untuk kepentingan dakwah. Bahkan Khadijah banyak menghadapi ancaman dari kaum kafir Quraisy. Mereka menyuruh Khadijah agar mau membujuk Nabi untuk menghentikan dakwanya, namun bujuknya itu ditolaknya. Selanjutnya ketabahan Abu Bakar. Abu Bakar adalah salah satu sahabat yang selalu mendampingi Nabi Muhammad, bahkan sering pergi ke masjid bersama-sama untuk menunaikan ibadah sholat dan menyeru untuk memeluk agama Islam kepada kaum kafir Quraisy. Pada suatu hari, Abu Bakar meminta izin kepada Rasulullah untuk menyeru kepada kaum kafir Quraisy supaya mereka insaf dan mengikuti seruan Allah. Setelah mendapat izin, Abu Bakar lalu berdiri di tengah-tengah masjid dan berkhutbah dengan suara lantang, berseru kepada kaum kafir Quraisy supaya mengikuti seruan Allah dan utusannya, Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, tanggapan kaum kafir Quraisy, mereka memukuli Abu Bakar sehingga jatuh karena tidak kuat menahan pukulan-pukulan mereka. Ketika mencoba melarikan diri, dengan segera ia ditangkap oleh Utbah bin Rabi'ah dan dipukuli lagi. Akhirnya Abu Bakar ditolong oleh orang-orang dari keturunan keluarga Taimi yang kebetulan lewat dan dibawa ke rumah ayahnya Abu Quhafa. Dengan takdir Allah, tidak beberapa lama kemudian sembuhlah Abu Bakar dari lukanya itu. Selanjutnya, ketabahan keluarga Sumayyah. Bagaimana perasaan kalian ketika melihat orang yang disiksa di bawah sinar matahari? Itulah salah satu siksaan yang dialami oleh sahabat Nabi yang bernama Yasir. Yasir adalah suami dari Sumayyah. Mereka sekeluarga disiksa oleh majikannya yang bernama Abu Jahal. Mereka diikat, kemudian diseret dan dijemur di panas matahari yang beralaskan pasir yang dibakar. Selanjutnya, ketabahan Arqam bin Abil Arqam.
Arqam bin Abil Arqam adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang kuat iman dan pendiriannya. Ini dibuktikan dengan rumah tempat tinggalnya menjadi pusat dakwah Nabi Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi. Melalui pusat dakwah di rumahnya, bertambahlah pengikut dakwah Nabi Muhammad. Arqam bin Abil Arqam sering mendapat ancaman dari bujukan dari kaum kafir Quraisy agar meninggalkan ajaran Islam. Arqam bin Abil Arqam tetap tabah dan menjadi pengikut setia Nabi Muhammad SAW. Bahkan ikut hijrah ke Madinah, meninggalkan rumah dan harta bendanya yang berlimpah. Selanjutnya, ketabahan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah seorang hamba sahaya yang berasal dari Abyssinia. Dia dibeli oleh Umayyah bin Khalaf, salah seorang pemuka kaum kafir Quraisy yang menentang dakwah Islam. Bilal bin Rabah merasa tertarik untuk mengikuti dakwah Nabi Muhammad. Setelah mengikuti Nabi Muhammad dalam berdakwah, dia menyatakan diri sebagai seorang muslim. Umayyah bin Khalaf sangat marah mendengar berita itu. Dia menyiksa dan memaksa Bilal bin Rabah agar kembali kepada kepercayaan menyembah berhala. Bilal bin Rabah dicambuk berkali-kali, bekas luka cambukan merata di tubuhnya. Beliau menahan sakit sambil berucap ahad, ahad, ahad. Umayyah lalu menjemur Bilal di panas terik matahari. Kemudian di atas perutnya diletakkan bos besar. Akan tetapi siksaan itu tidak sedikit pun mampu mempengaruhi akidah yang diyakininya. Ketika penyiksaan itu berlangsung, Bilal bin Rabah tegas menyatakan pendiriannya dan dengan suara terputus-putus mengucapkan lagi kata-kata ahad, ahad, ahad. Sebagai kesimpulan, keteladanan dakwah Nabi Muhammad SAW dapat dipetik dari cara dan sikap beliau dalam berdakwah. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW berdakwah dengan memberi contoh yang baik. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW berdakwah dengan penuh kesabaran dan hati-hati, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, bersikap halus, lemah, dan lembut. Ketiga, Nabi Muhammad SAW selalu bersama para sahabat dalam suka maupun duka. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW tidak menggunakan kekerasan dalam berdakwah. Mungkin sekian dari video kali ini. Maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.